Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raifal Nur Hakim, asal sekolah SMP Negeri 1 Sukauning, perwakilan dari kelas 7F. Bapak, Ibu Guru, dan Dewan Juri yang saya hormati, saya akan membacakan cerita pendek yang berjudul Malam Sebelum Proklamasi Kemerdekaan. Inilah ceritanya. Senapang laras panjang yang kurampas dari serdadu Dai Nippon malam tadi, kugosok sampai mengkilap. Konon, serdadu peta bernama Lukas telah memerintahkan penyerangan pos-pos serdadu Nippon di wilayah Karawang dan Purwakarta. Kami mengikuti petunjuk yang diberikan seorang jawara bernama Uneb untuk ikut serta dalam aksi tersebut. Laskar-laskar di pelosok Karawang sudah lebih dahulu bergerak, dan aku ikut dalam penyerangan malam tadi. Para pentolan laskar tak senang karena Dai Nippon tidak bersungguh-sungguh menyerahkan kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Hiruk-pikuk laskar berdatangan dari arah stasiun Karawang. Kabarnya, hari ini akan ada peristiwa besar. Raden Soejono dari Purwakarta akan memimpin penurunan bendera Kekaisaran Jepang Rengas Dengklok. Malam sebelumnya, Bung Karno dan Bung Hatta sudah tiba di sana. Aku tertidur di warung Cek Entin di seberang stasiun, memeluk senapan satu-satunya harta milikku, menumpang tumpangan ke Rengas Dengklok bersama 5 orang anggota Laskar Hizbullah. Kami akhirnya memutuskan berjalan kaki ke arah Tanjung Pura, kemudian menumpang untuk pengangkut limbah tahu untuk pakan babi ke daerah Sedari, dan berencana turun di Rengas Dengklok. Meski tak saling mengenal, kami sadar tengah berjuang untuk bangsa yang sama, bangsa Indonesia. Bangsa yang tidak pandang agama, ras, dan golongan untuk hidup bersama. Begitulah kata orang-orang yang mendengar pidato Bung Karno di Jakarta. Kamu harus tahu, Kang, Dai Nippon sudah kalah perang lawan sekutu. Tanah air mereka porak-poranda, ucap salah satu laskar. Berarti hari ini kita betul-betul merdeka, Kang? Jawabku. Kamu tak lihat di kiri kanan sudah berkibar merah putih, Kang? Kepalaku menoleh keluar dan badan truk. Dan baru kusadari beberapa rumah sudah mengibarkan bendera merah putih. Hari ini hari baru, hari terindah dalam hidupku. Berarti besok serdadu Nippon bakal pergi, Kang? Aku bertanya pada anggota laskar di depanku. Ya, sama takjubnya denganku. Belum tentu. Yang pasti orang-orang Eropa akan datang sebentar lagi. Kukira saat Dai Nippon mengusir Belanda, mereka berniat membebaskan kami dari penjajahan bangsa Eropa. Namun kenyataannya tidak demikian, malah lebih buruk dan menderita. Pakaian terbaik yang kumiliki di zaman Jepang hanyalah kaos yang terbuat dari karung bekas terigu dan sebuah celana pendek. Bila orang-orang Belanda mengambil paksa tanah dan ladang milik keluarga kami, maka Jepang menguasainya untuk bekal perang mereka di Pasifik. Orang sepertiku hanya jadi tumbal. Tak sulit! Kita bisa berdiri sendiri. Aku berteriak tersadar di lamunan. Mereka tertawa melihat tingkahku yang seperti orang ketakutan. Kami turun dari truk dengan bersemangat pekikan merdeka, menggema di setiap sudut, dan kami pun berpisah setelah upacara penurunan bendera Kekaisaran Jepang selesai. Hari itu, sebelum teks proklamasi dibacakan Bung Karno di Jakarta, sukacita menyambut perayaan kemerdekaan Indonesia di Rengas Dengklok. Seakan-akan hari esok akan lebih cerah. Kuhampiri lelaki berkumis tebal di depanku. Ia sepertinya keturunan Menak atau bangsawan, karena memakai baju bagus, lengkap dengan bendok dan keris di pinggang. Niatku ingin menjual senapan untuk modal berkebun di Limbangan. Kang, simpan senapan itu. Bergabunglah bersama tentara Republik atau Laskar. Kita masih berjuang, ucapnya. Kebingungan masih mendera. Bukankah kita sudah merdeka? Namun kenapa orang-orang masih khawatir akan hari depan? Benarkah Belanda akan kembali menguasai negeri ini? Malam sebelum proklamasi terdengar di radio Damai di Jakarta. Aku sudah lebih dahulu merayakan kemerdekaan. Meski serdadu Dai Nippon masih melakukan patroli, namun kami lebih berani melakukan perlawanan. Hari itu bulan November. Aku terjebak di tengah pertempuran melawan tentara Britania Raja.
2 tank baja terhenti dihantam granat milikku. Ternyata tentara asing yang kami serang bukan hanya tentara berkulit putih. Kami pun mundur ke utara, bergabung bersama lautan pejuang yang siap mati syahid. Proklamasi yang dibacakan Bung Karno masih tertanam di dada. Pidato Bung Tomo masih berdengung di telinga hingga tahun berganti. Penjajah masih bercokol di Indonesia. Tentara-tentara Britania Raya belum pergi. Afnia dan Nika kian kokoh. Kita masih akan terus berjuang. Kata-kata di malam sebelum proklamasi itu pun muncul kembali. Malam itu aku pergi ke Bojong Kokosan, menentang senapan wasiat di zaman Jepang. Ku jalan pertempuran di sepanjang jalan Parung Kuda, membuat panik dan memotong jalur konvoi tentara sekutu yang mengular menuju Bandung. Hingga kami para laskar diminta tentara Republik atau untuk kembali dan bertahan di wilayah masing-masing. Kereta membawa kami melintas Bandung yang sudah menjadi lautan api. Sorak-sorai penduduk dan pejuang menyanyikan Mas Halo Halo Bandung, menggema di sanubari hingga detik ini. Dahulu kami berjuang mengangkat senjata bukan untuk dikenang sebatas piagam dan tanda jasa. Bukan untuk memuaskan hasrat berperang dan membunuh. Konon, Mayor Jenderal TNI Lukas Kustario merobek-robek dan membanting piagam penghargaan yang diberikan negara. Lebih dari itu, harga diri dan hak untuk merdeka yang diperjuangkan bernilai kesetaraan untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Kalian tak perlu malu karena tidak lagi dipandang rendah bangsa lain. Tidak lagi minder karena hanya pakai baju dari kain karung terigu. Malam sebelum proklamasi, aku masih diingatkan untuk terus berjuang untuk memberi warna kemerdekaan dengan pendidikan dan pembangunan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.